Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema dengan judul Apa yang Dia Pikirkan Tentangmu, ya. Jadi pada kesempatan tema kali ini seperti biasa kita bakal memberikan kesempatan buat kamu untuk memilih salah satu di antara 3 file yang ada di depan, ya. Jadi ada 3 tumpukan kartu, ada 3 grup kartu. Kamu boleh memilih salah satu di antara ketiganya. Atau bisa juga kamu misalnya begini, memilih salah satu, tapi ternyata bisa jadi energinya juga kebalik gitu kan. Pilihan kamu ada di pile pertama, bisa jadi energi kamu berbalik, vice versa di energi kartu ketiga. Atau bisa jadi ketiga-tiganya gitu kan. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu akan ada dan bisa terjadi dalam konteks reading seperti ini. Oke? Sekali lagi pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah judul atau tema, Apa yang Dia Pikirkan Tentangmu. Oke, apa yang dipikirkan tentangmu. Dan ini cocok sekali buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang melakukan sebuah pendekatan, lagi approach gitu kan, lagi PDKT gitu. Terus kemudian kamu butuh keyakinan atau sesuatu yang kepengen kamu ketahui tentang dia itu bagaimana. Bisa juga buat kamu yang baru saja jadian. Nah biasanya kalau baru jadian itu kan masih dalam rangka penjajakan juga gitu kan, karena baru saja jadi, baru saja deal gitu kan, ada komitmen di antara kalian berdua, dan tentu kamu kepengen banget tahu apa sih sebenarnya yang dia pikirkan tentang kamu gitu kan. Jadi apa yang dipikirkan tentangmu. Oke, terus buat teman-teman yang juga mungkin sudah berpasangan lama dan kemudian ada sesuatu yang membuat kamu tuh kepengen tahu tentang dia, ada konflik barangkali, bisa jadi seperti itu. Jadi ini cocok juga buat kamu yang mungkin sudah berpasangan lama, tapi ada konflik dan sebagainya, sehingga membuat kamu kepengen tahu sih bagaimana dia tuh kepikiran apa, memikirkan apa, hal ke depan, masa depan gitu kan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang tuh seperti apa. Terus bisa juga untuk teman-teman yang LDR juga ya. Jadi LDR jarang ketemu, mungkin hanya komunikasi lewat telepon, lewat WA, chatting dan sebagainya, atau video call. Dan itu saya yakin belum membuat kamu tuh ngerasa puas gitu kan. Dan kamu ngerasa bahwa ada terselip pertanyaan-pertanyaan, sebenarnya dia mikirin aku gak sih gitu kan. Pada saat dia tuh lagi gak sama aku, pada saat lagi gak chattingan atau komunikasi, kira-kira dia mikirin apa saja, oke? Di kartu pertama, kedua, ketiga sudah siap, ada gambar-gambar yang bisa kamu pilih. Yang pertama di sini ada gambar seorang wanita, ya, rebirth, lahir kembali. Terus yang kedua adalah gambar wolf, ya, serigala. Di sini ada insting, ya. Jadi intinya saya ulangi lagi. Pertama ada gambar perempuan dengan bertuliskan rebirth atau lahir kembali. Kemudian ada gambar serigala bertuliskan insting. Dan kemudian yang ketiga adalah music, dan yang bawah ini adalah harmoni, ya. Di sini ada orang main musik dan sebagainya, harmoni. Jadi sekali lagi saya ulang lagi, rebirth, insting, harmoni. Kira-kira kamu lebih tertarik ke kartu yang mana? Ya, secara gambar aja, suka yang mana silahkan. Ada gambar perempuan, ada gambar serigala, ada gambar dua perempuan yang sedang main musik segala macam gitu kan. Lebih suka yang mana silahkan kamu pilih. Saya kasih waktu 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Baik, kalau sudah, sekarang saya bakal bacakan satu persatu mulai dari pile pertama. Dan buat teman-teman yang sudah memilih salah satu di antara 3 pile, bersiap-siap saja. Saran saya, jangan di-skip. Karena apa? Karena bisa jadi di kartu yang tidak kamu pilih, ya, sekali lagi, bisa jadi di pile atau tumpukan kartu yang tidak kamu pilih, itu justru resonate buat kamu, gitu kan? Energinya terbalik, vice versa. Bisa jadi seperti itu. So, bisa jadi juga ternyata misalnya kondisi kamu ada kemiripan-kemiripan pada kartu atau pile atau tumpukan yang tidak kamu pilih juga. Maka nanti akan berlanjut kepada saran, advice, dan sebagainya. Oke? Dan seperti biasa juga teman-teman, di setiap kartu di sini ada 5 kartu, ya.
kartu tarot, dan satu oracle card yang kita jadikan sebagai closing atau saran-saran, penegasan, menggaris bawahi gitu kan, dari semua yang nanti kita bacakan, dari 5 kartu masing-masing yang kita bacakan. Oke, sekarang kita langsung saja kita pilih di kartu yang pertama untuk kita bacakan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, ikuti terus sampai selesai nanti. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung saja buka pile pertama ya. Jadi buat teman-teman yang sudah memilih pile pertama, siap-siap dengarkan seperti apa, sebenarnya apa sih yang dia pikirkan tentangmu. Kita akan ketahui bersama-sama di pile pertama ya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa setiap kartu atau tumpukan kartu sudah saya shuffle sebelum saya take video. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya shuffle sebelum take video. Jadi semuanya kita shuffle sesuai dengan SOP yang ada ya. Oke, langsung aja kita bakal buka satu persatu. 1, 2. Oke, kita geser dulu. Oke, jadi kartu oracle card ini bakal saya baca terakhir nanti sebagai kesimpulan ya. Baik, teman-teman, kita langsung baca di kartu yang pertama. Kita lihat di sini ada kartu Six of Pentacles ya, Six of Pentacles. Jadi terkait dengan apa yang dia pikirkan tentangmu. Oke, Six of Pentacles saya menangkap bahwa sepertinya dia itu rezekinya cukup bagus ya. Rezekinya cukup bagus. Dengan rezeki yang bagus, dia termasuk orang yang care sama kamu. Ya, rezekinya bagus dan dia care sama kamu. Pekerjaannya bagus, secara finansial juga bagus gitu kan. Dan yang kabar gembiranya adalah dia orang yang termasuk care sama kamu. Jadi saya menangkap sebuah energi bahwa dia adalah orang yang care. Nah, ketangkapnya di sini adalah care itu bagaimana? Karena di sini gambarnya adalah orang yang sedang memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, jadi terbukti bahwa dia adalah orang yang cukup dermawan, cukup keseimbangan finansialnya bagus, dan dia suka banget memberi, gitu kan? Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu apa yang dia pikirkan tentangmu. Sekarang ini dia sedang berpikir, kira-kira dia kepengen memberikan sesuatu kepada kamu, dan ini bersifat surprise sebetulnya, ya. Ada sisi di mana dia kepengen memberikan sesuatu dan surprise. Jadi nggak bilang-bilang terlebih dahulu. Tapi sekarang dia sedang bingung, dia sedang memilih sesuatu, sebut saja seperti hadiah atau sesuatu yang akan diberikan kepada kamu, gitu kan? Entah itu besar kecilnya tidak jadi masalah, tetapi yang jelas dia melakukan sebuah tindakan yang sangat positif, yang sangat luar biasa, dan itu adalah bentuk kepedulian dia terhadap kamu. Baik kamu yang saat ini mungkin sedang LDR, atau mungkin saat ini sedang lagi ada konflik dan sebagainya. Tapi yang jelas buat kamu yang juga baru jadian gitu ya, atau buat kamu yang cukup, katakanlah pasangan yang cukup baik dan berjalan secara harmonis. Intinya semuanya gitu kan, bahwa di sini pasangan kamu sedang melakukan, sedang bingung memikirkan sesuatu, dia akan memberikan sesuatu, dan itu bersifat surprise gitu kan. Ya sebut saja seperti hadiah lah sekali lagi ya. Dan dia sedang memilih salah satu apa, kira-kira seperti itu, oke? Dan yang jelas mungkin suatu saat nanti dia akan mengkomunikasikan sama kamu, memancing-mancing kamu sukanya apa, yang dibutuhkan kamu saat ini apa, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini adalah gambaran tentang apa yang dia pikirkan terhadap kamu, atau apa yang dia pikirkan tentangmu, gitu kan? Jadi dia sedang istilahnya memilih sesuatu barang kesukaan kamu dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Tapi bisa juga tidak harus dalam berbentuk barang ya teman-teman. Bisa juga dalam bentuk perhatian atau sesuatu yang istimewa, tapi bukan harus barang ya, tidak harus barang. Perhatian lah, ngajak makan lah dan sebagainya. Itu juga sudah merupakan sesuatu yang muncul dari, atau bagian yang muncul dari pikiran dia sendiri, gitu ya. Jadi itu adalah bentuk perhatian dia, bentuk kasih sayang dia terhadap kamu. Kurang lebih seperti itu di kartu yang kedua. Dan di kartu yang ketiga, setelah dia menemukan hadiah, setelah dia melakukan suatu memutuskan untuk memilih sesuatu hadiah ataupun apa yang pengen dia berikan terhadap kamu,
So, dia bakal langsung datang sama kamu juga. Dia bakal datang segera, karena di sisi lain, dia juga sekarang sedang sangat kangen sama kamu juga. Jadi dia lagi kangen berat, lagi kangen banget gitu kan, dan dia segera kepengen ketemu sama kamu. Mungkin saya merasakan juga bahwa di sini ada beberapa teman-teman yang tidak bisa ketemu karena kondisi lagi lockdown, lagi COVID, corona dan sebagainya. Dan ada juga yang terhalang oleh karena itu, ya. Satu oleh karena kondisi pandemi sekarang. Yang kedua juga ada yang terhalang karena jarak yang cukup jauh. Itu. Tapi bagi teman-teman yang tidak terhalang oleh waktu, dalam arti kata jaraknya dekat dan bisa ketemu dan sebagainya, bersyukurlah. Karena insya Allah dalam waktu dekat dia bakal datang dan dia bakal memberikan sesuatu, minimal dia ngajak makan, ya, dan dia ngobrol kesana kemari dan membicarakan tentang hal-hal yang berbau dengan masa depan. Nah, di kartu keempat, di sini adalah kartu The Empress, di mana ketika dia datang ke kamu, dia kepengen duduk santai, ngobrol, dan apa yang diobrolin adalah seputar masa depan. Ya, seputar hal yang baik-baik, seputar rencana-rencana ke depan. Dan tipe orang yang seperti ini, kalau dia adalah cowok, adalah dia tipe cowok yang bertanggung jawab. Kalau dia adalah cewek, adalah dia tipe cewek atau calon ibu rumah tangga yang sangat bisa dihandalkan. Ya, jadi buat kamu yang ngerasa bahwa pilihan kamu di pile pertama, berbahagialah karena di sini ada sesuatu yang atau kabar yang sebenarnya baik, energi yang baik yang bisa saya tangkap dari beberapa kartu atau 5 kartu yang sudah dipilih di pile pertama. Oke, bisa dipahami ya. Intinya dia kepengen ngobrol, duduk santai, bicara hal-hal yang penting, dan mengarah ke hal-hal yang jangka panjang ke masa depan nanti. Tapi sesekali dia juga berbicara tentang kejadian-kejadian yang baru saja terjadi, atau kemarin dia melakukan apa, dia juga kepengen cerita sama kamu. Intinya ini orang sedang kangen banget sama kamu, dan kepengen dekat selalu sama kamu, meskipun mungkin jarak waktu dan sebagainya sempat memisahkan atau menyulitkan kamu juga. Ya, tapi bagi yang sekali lagi yang tidak terpisahkan, it's okay. Ini bakal kamu rasakan hal itu dalam waktu yang tidak lama lagi, oke? Dan pembacaan ini sekali lagi bersifat timeless ya, jadi tidak ada batasan waktu, dan juga bersifat general reading, so energinya bisa terbalik-balik, gitu kan? Seperti yang saya katakan di depan tadi, oke? Di kartu kelima ada judgment. Judgment di sini berarti menunjukkan bahwa dia benar-benar merencanakan sesuatu, ngobrolin hal yang ke depan nanti, dan dia kepengen memulai suatu kehidupan baru. Kehidupan baru bagaimana? Ya dia kepengen melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kalau misalnya saat ini kamu masih pacaran, dia akan meningkat kepada sesuatu yang mungkin lebih ke hubungan kekasih. Dari hubungan kekasih, dia meningkat lagi ke hubungan resmi menjadi suami dan istri. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu di kartu yang kelima. Dia menginginkan sekali suatu kehidupan yang baru, dan hidup baru itu adalah bersama kamu. Asik ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. So, saya bakal memberikan kesimpulan dari kartu yang Oracle card ini sebagai kartu kesimpulan atau garis bawah. Rebirth di sini adalah di mana ketika semua dilakukan, ketika kebahagiaan ini sudah tercapai, maka dia kepengen sekali menciptakan suasana romantika yang baru, suasana yang baru, dan dia merasa seperti terlahir kembali. Artinya adalah dengan kehidupan yang baru, dia menginginkan sekali suatu kehidupan yang memang benar-benar dia impikan selama ini, sudah bertahun-tahun dia impikan, dan saat bertemu dengan kamu dia merasa cocok, dan saatnya dia terus kepengen melangkahkan kaki ke jenjang-jenjang yang lebih serius selanjutnya. Dan di situ kemudian dia merasa bahwa ini adalah kehidupan yang sangat luar biasa, dan dia merasa seperti terlahir kembali. Jadi intinya bahwa di kartu Rebirth ini dia akan memperlakukan kamu sebagai seseorang yang sangat istimewa ya. Agar kehidupan kalian menjadi memiliki sesuatu yang baru, seperti halnya terlahir kembali dengan segala sesuatu yang lebih indah, lebih bahagia, dan lebih menyenangkan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pile pertama. Dan kita nanti langsung bakal menuju ke pile kedua, dan saya bakal beresin ya, dan nanti langsung saya bakal tata untuk pile kedua. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus sampai selesai, dan jangan di skip-skip biar kamu bisa merasakan seluruh energi dari pile 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke pile kedua ya. Kita langsung buka satu persatu.
pile kedua, Ace. Oke, pile kedua di sini ada Wolf, Instinct, dan ini isinya. Oke, kita bacakan isinya adalah Four of Wands, kemudian di kartu kedua ada King of Sword, dan yang ketiga adalah Three of Pentacles, kemudian disambut lagi di kartu keempat ada Seven of Sword, ya, dan yang terakhir adalah Page of Sword. Oke, kita bakal baca langsung satu persatu kartu-kartu yang sudah kita buka di pile kedua. Oke. Di kartu pertama di sini ada Four of Sword, menunjukkan bahwa dia itu ketika tidak sedang bersama kamu, dia sering sekali memikirkan kamu, itu jelas. Tapi di sini saya melihat dan merasakan ada energi kebimbangan, keraguan. Jadi saya lihat dia itu meragukan kamu, ya. Nah, ini harus kamu waspadai dan harus kamu cermati. Kenapa dia kok meragukan kamu? Kita bakal lihat di kartu 1, 2, dan 3 sampai ke 4 nanti, dan terakhir sampai ke 5. Dia sedang merasa bimbang akan melanjutkan hubungan ini atau tidak, gitu loh. Nah, kebimbangan itu harus kita cari penyebabnya apa. Oke? Jadi kebimbangan-kebimbangan yang muncul ini adalah sudah dirasakan cukup lama, dia ada keraguan, dan bahkan dia nyaris tidak terlalu percaya dengan kamu, gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang sebetulnya, nggak boleh terjadi, gitu kan? Ini nggak boleh terjadi nih. Dia sering merenungkan, dia sering membayangkan kamu, dan bahkan dalam bayangan-bayangan itu dia cenderung memiliki bayangan atau gambaran-gambaran yang kurang bagus, yang negatif. Itu yang dia pikirkan tentang kamu. Yang kedua, kita lihat King of Sword, ya. Dan dia sekarang sedang mencoba untuk mencari informasi, mencari fakta, dan juga mencari keadilan. Karena dia merasa kesal, ya, merasa kesal dengan sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Nah, maka dari itu nih harus ditelusuri kira-kira apa nih yang membuat dia kesal dan apa yang membuat dia itu ngerasa bimbang dan ngerasa ragu sama kamu, gitu loh. Nah, di kartu kedua saya melihat King of Swords di sini menunjukkan bahwa dia sedang sangat kesal dan dia sekarang sedang mencari informasi atau mencari keadilan untuk membuat keputusan bahwa hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak. Nah, di kartu ketiga di sini ada Three of Pentacles, dan ini menunjukkan bahwa dia sedang berusaha keras, ya, mencari informasi. Pokoknya dia berusaha deh mencari informasi, mencari kabar-kabar tentang kamu dan sebagainya. Nah, karena apa? Informasi yang dia dapatkan, dia mendapatkan informasi dari kamu, tentang kamu, ya. Entah dari mana dia mendapatkan informasi tentang kamu, tapi di sini memunculkan keraguan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Coba rasakan. Maka dampaknya adalah apa? Komunikasi kalian saat-saat ini, ya, tidak sebagus sebelumnya. Jadi katakanlah intensitas komunikasi kamu sekarang mulai agak berkurang, frekuensinya agak berkurang, ya. Dan itu disebabkan karena dia sekarang ini sedang merasakan sebuah keraguan atau kebimbangan untuk melanjutin hubungan sama kamu atau tidak, gitu kan? Dan dia sendiri sedang apa ya, menetapkan hati, katakanlah membuat keputusan itu kan gak gampang, gitu kan? Maka dia sedang menetapkan hati, mengatur strategi dan sebagainya agar dia itu bisa mencari informasi tentang kamu, memastikan bahwa segala-galanya pas atau tidaknya. Lalu kemudian dia akan memutuskan dilanjut atau tidak. Itu di kartu ketiga dia sedang berusaha sekali, oke? Dan di kartu keempat, di sini ada Seven of Sword, ada 7 pedang yang sedang dibawa diangkut, sementara 2 pedang masih tertinggal dan tertancap, gitu kan? Ini artinya adalah apa? Bahwa dalam konteks judul yang sedang kita angkat di sini, khususnya di sini ya, judul yang di sini yang kita angkat, apa yang sedang dia pikirkan tentangmu. Apa yang dia pikirkan tentangmu, ini menggambarkan bahwa dia sekarang ini sedang mengatur strategi untuk menyelesaikan masalah dengan kamu, ya. Bagaimana caranya? Karena dia bimbang juga sebetulnya. Satu sisi dia sayang sama kamu, satu sisi dia ada keraguan, gitu kan? Nah, keraguan itu apa? Mari kita lihat di kartu yang ke-5, Page of Sword.
Ternyata teman-teman, keraguan dia adalah dikarenakan adanya gosip-gosip tentang kamu yang sampai ke dia. Jadi dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang nggak jelas. Jadi ada kabar angin tentang kamu yang kemudian sampailah kepada dia. Ini kartunya. Ya. Dan gosip itu, yang namanya gosip itu kan negatif gitu kan. Gosip itu cenderung negatif, identik dengan hal yang negatif. Nah, kamu digosipin yang tidak bagus gitu kan. Ada sesuatu yang membuat dia tuh menjadi gerah ya. Ini kok begini kabarnya, kok informasinya begini dan sebagainya gitu kan. Atau barangkali mungkin kamu coba evaluasi lagi. Pernah nggak kamu cerita tentang masa lalu kamu? Pernah nggak kamu cerita tentang cowok kamu di masa lalu, kemudian kamu ceritakan kepada dia? Nah, kalau memang pernah, ini bisa jadi menjadi salah satu penyebab dia ngerasa ragu. Oke? Ini penyebabnya. Dan penyebab yang selanjutnya adalah, jadi penyebab pertama adalah kamu pernah cerita tentang masa lalu kamu, dan kamu cerita tentang cowok di masa lalu kamu. Jadi, intinya gini, sebelum nanti sampai saran, saya bakal nanti menyampaikan saran-saran gitu kan, seharusnya bagaimana gitu kan. Tapi yang jelas di kartu kelima, ternyata ada gosip, ada kabar angin, dan itu adalah tentang kamu. Oke? Dan ada orang-orang yang ternyata tidak terlalu suka terhadap hubungan kalian. Ada orang-orang yang ngiri, ada yang dengki, ada yang gak suka, dan sebagainya. Dan itu wajar. Dan itu sering terjadi di sekitar kita juga. Kamu gak usah khawatir, oke? Jadi di kartu kelima, intinya adalah gosip. Dan itu sebagai penyebabnya. Salah satunya loh ya. Nah, salah satu penyebab yang lain adalah kamu pernah cerita tentang mantan kamu, masa lalu kamu. Itu kamu ceritakan tanpa kamu sadar. Dan itu membuat dia tuh sebenarnya cemburu, marah, dan sebagainya gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita bakal ke ke kartu yang terakhir ya. Artinya yang sebagai kesimpulan, insting. Nah, di sini teman-teman, pesan saya adalah begini. Sebaiknya kalau kamu sudah menjalin hubungan dengan seseorang di masa sekarang, nggak usahlah cerita tentang masa lalu kamu. Nggak usahlah kamu cerita-cerita tentang dia atau masa lalu kamu, cowok kamu atau cewek kamu di masa lalu kamu. Itu nggak penting, kecuali memang dia bertanya. Dan ketika dia bertanya pun, jangan terus kemudian kamu bercerita apa adanya. Kita bukan bermaksud untuk menutupi atau membohongi, no, tidak, ya. Tapi apa ya? Ini adalah bagian dari kamu harus menjaga perasaan dia, gitu kan? Karena kamu ketemunya sekarang dengan dia, ngapain dong kita bicara masa lalu, gitu kan? Masing-masing orang punya masa lalu, biarkan aja, gitu kan? Yang penting adalah sekarang siap menerima dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya. Oke, jalan, gitu kan? Nah, itu pertama. Yang kedua, kamu juga gunakan insting kamu lah, gitu kan? Insting perasaan kamu, karena dia sedang menggunakan instingnya banget nih untuk mencari tahu bahwa kamu itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak, dilanjutkan atau tidak, gitu kan. Jadi dia sedang mencari informasi banget. Dan dia melakukan semuanya dengan insting juga nih. Dia sedang bertanya pada dirinya sendiri kira-kira mau dilanjut atau tidak, gitu kan. Nah, saran saya berarti adalah itu tadi. Satu, nggak usah bicara tentang masa lalu. Kedua, apalagi bicara tentang mantan. Yang ketiga adalah komunikasikan dengan baik, ya. Bahwa kamu pun sebenarnya serius sama dia, ya. Sampaikan juga kata maaf, bahwa sorry kalau misalnya kemarin ada kata-kata yang tidak berkenan, nggak usah sebutin masa lalu gitu kan, yang tidak berkenan buat kamu, ada cerita-cerita yang mungkin tidak serak di hati kamu, maafin aku dan aku nggak akan mengulanginya lagi. Intinya bahwa kamu harus mengkomunikasikan dengan baik, membangun komunikasi dengan baik agar apa? Agar dia tuh kembali kepercayaannya, gitu kan? Agar dia itu apa ya? Segera berubah lagi, gitu kan? Dan itu harus kamu ulang-ulang, nggak bisa hanya sekali dua kali loh ya. Ini harus recover ya. Jadi harus recover. Recover itu adalah kamu melakukan sesuatu yang bisa dibuktikan dan dia kembali menjadi percaya. Dan itu tidak sekali dua kali, tapi harus berulang-ulang. Oke, saran saya itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk file kedua. Kita akan menuju ke file ketiga. Oke, kita beresin nanti otomatis seperti biasa dan jangan kemana-mana. Kita masuk ke file ketiga. Buat teman-teman yang sudah memilih file ketiga, yang sudah memilih musik harmoni,
Siap-siap untuk saya bakal bacakan isinya seperti apa. Ada 5 kartu yang bakal saya bacakan, oke? Music, harmoni, dan kita baca nanti terakhir. Oke. Wait. Kartunya keren banget. Oke. Baik teman-teman, di kartu pertama kita bakal langsung bacakan. Two of Cups. Oke, kartu pertama adalah Two of Cups. Ada 2 orang yang sedang melakukan sebuah pembicaraan. Ya, pembicaraan. Dan ini adalah gambaran dia. Dia itu kepengen melakukan sebuah komitmen. Dia kepengen menjalin sebuah hubungan yang didasari dengan komitmen yang jelas. Itu yang dia pikirkan saat ini, bahkan yang sedang dia rencanakan saat ini. Oke? Jadi buat kamu yang ngerasa pilih pel ketiga, bersiap-siap, karena dia sedang melakukan hal yang sangat-sangat serius. Ya, sangat serius. Artinya sekali lagi bahwa dia ingin lebih dekat sama kamu. Dia ingin menjalin hubungan yang lebih serius kepada kamu, sampai kemudian dia sekarang, atau bahkan nggak lama lagi, dia kepengen berkomitmen dengan jelas sama kamu. Kalau misalnya mungkin saat ini belum pernah ngomong apa-apa, ini saatnya dia akan memberikan sesuatu yang sangat istimewa buat kamu. Oke? Jadi yang pertama itu, kartu pertama. Kartu kedua, nyambung banget ya. Ini Two of Cups, ini Three of Cups. Di kartu kedua, Three of Cups ini menunjukkan bahwa di sini ada perayaan, ada kegembiraan, kebahagiaan, ada perayaan, gitu kan? Ada sesuatu yang dirayakan, gitu. Nah, yang dirayakan itu adalah apa? Adalah sesuatu yang berhubungan dengan kartu pertama. Jadi ketika nanti dia berkomitmen dan akhirnya menunjukkan komitmennya dan kemudian memberikan menawarkan sebuah komitmen dan akhirnya diterima sama kamu, so maka dia akan merayakan sesuatu hal tersebut sebagai sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya, jadi kartu kedua ini adalah kartu perayaan. Oke, dan di kartu ketiga, jadi sebut saja gini lah teman-teman. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini belum sampai ke jenjang pernikahan, bahwa berarti dia akan mengajak kamu menikah. Ya, kemudian dia merayakannya. Jelas dong, menikah terus dirayakan gitu kan. Dan yang ketiga di sini, dia kepengen ngajakin kamu honeymoon. Jadi dia pengen ngajak kamu pergi ke suatu tempat yang sangat indah, entah ke Bali, entah kemana gitu kan. Atau mungkin tidak harus ke tempat-tempat yang mahal, bisa jadi gitu kan. Ke tempat-tempat yang biasa. Yang jelas bukan masalah tempat yang saya maksudkan, di sini adalah lebih kepada momennya. Ya, momen honeymoon, momen kebersamaan, momen menikmati malam-malam yang sangat indah. Itu gambaran ketika misalnya ini komitmen sampai ke jenjang pernikahan. Tapi jika belum ke pernikahan, minimal komitmen menjalin hubungan kamu dengan dia dan kemudian dia merayakan juga. So, dia juga kepengen ngajakin kamu, berlibur, pergi ke suatu tempat gitu kan. Ya, dan di situ memperkuat jalinan cinta kasih kamu, rasa dan batin kamu juga. Oke? Itu kartu ketiga, The World. Di kartu keempat, ini ada Nine of Pentacles. Ini simbol atau gambaran atau energi di sini saya menangkap bahwa ada kepuasan yang sangat luar biasa. Ada kebahagiaan, ada kehadiran dan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yang dirasakan oleh siapa? Oleh kalian berdua. Ya, kamu dan pasangan kamu. Jadi ini energi yang bakal terjadi. Oke, diaminkan teman-teman agar apa yang saya bacakan ini juga sekaligus menjadi sebuah doa buat teman-teman. Oke, jadi ini pile ketiga. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di kartu keempat di sini ada sebuah kepuasan, kebahagiaan karena dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Oke, dan setelah itu semuanya kehidupan berjalan, gitu kan? Normal lagi, menjalani kehidupan dengan baik karena dia sudah merasakan bahwa kamu adalah menjadi miliknya dia satu-satunya dan membangun rumah tangga yang bagus atau menjalin sebuah hubungan yang sangat baik. So akhirnya dia kembali lagi bekerja seperti semula, normal lagi, dia kerja keras lagi untuk menghidupi kamu, untuk memberikan kebutuhan kamu, bertanggung jawab atas keberadaan kamu dan sebagainya. Dan ini sangat luar biasa sekali.
Dan pesannya di kartu yang Oracle Card ini ada musik, ada harmoni. Musik itu kan harus ada harmoni gitu kan. Sama dengan kehidupan kamu. Di antara kelima ini saya melihat bahwa harmonisasi di dalam kehidupan kamu ini sangat penting sekali. Maka kamu sebagai pasangan dia, kamu harus betul-betul tahu bahwa karakter dia tuh apa, kesukaan dia tuh apa gitu kan. Jadi kamu ngimbangin agar kamu benar-benar bisa menciptakan keindahan-keindahan yang sudah dia tawarkan kepada kamu. Jadi ngimbangin aja, nggak usah repot-repot gitu kan, supaya harmoninya itu dapat gitu kan, dari ngobrolnya, perhatian kamu ke dia, tanggung jawab kamu juga ke dia gitu kan. Jadi semuanya harus balance. Jadi ada check and give yang betul-betul terjadi di dalamnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Baik, sudah kita bacakan semua 3 pile, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, semoga setiap pile ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman. Sekali lagi, energi boleh terbalik, tidak ada masalah. Vice versa gitu kan. Dan ini bersifat general reading, so tidak semuanya bakal resonate. Oke? Jangan lupa buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan personal reading bersama saya, private reading bersama saya, silakan aja bisa catat nomor HP di sini atau di deskripsi dibaca terlebih dahulu. Teman-teman boleh konsultasi langsung bersama saya dan kamu boleh menanyakan apa saja seputar jodoh, rezeki, permasalahan yang sedang kamu hadapi, atau sumbatan-sumbatan rezeki yang sekarang ini sedang terjadi. Atau kamu ngerasa bahwa gue hidupnya sial terus, apes terus, oke, nanti bisa saya bantu juga. Terus apa aja deh yang mungkin sedang kamu hadapi dan kepengen kamu tanyakan ke saya, silahkan langsung bisa chat ke nomor tersebut. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah mendukung channel ini, sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat sekali lagi. Oke, jangan lupa supaya channel ini berkembang, tolong dibantu untuk like, comment, subscribe juga, dan boleh di-share kemana-mana. Oke, saya Damar Aji, sampai jumpa.